sebagainya, masalah keagamaan dan sebagainya. Tapi menggunakan bahasa langit sementara dia tinggal di bumi. Artinya apa? Banyak orang-orang yang tidak mampu menerjemahkan bahasa-bahasa itu ke dalam bahasa sehari-hari. Jadi Islam itu sesuatu yang sangat menakjubkan dan sebagainya. Nah makanya salah satu kelebihan yang dibutuhkan adalah orang itu harus bisa menerjemahkan bahasa kita, bahasa langit menjadi bahasa bumi, bahasa sehari-hari. Ya, doa pakai bahasa sendiri, penyampaian pakai bahasa sendiri. Yang mudah dipahami aja, Pak. Yang mudah dipahami. Itu salah satu kelebihan yang memang harus dimiliki sebagai seorang guru dakwah ya. Orang itu dia bisa paham, tapi belum tentu bisa menyampaikan. Mungkin kalau kita ngaji kita paham di bahasa, tapi kalau disuruh menyampaikan ke orang lain, belum tentu kita bisa. Memang perlu ilmunya, ya. Dia itu bisa dipelajari. Coba ingat sekali lagi bahwa balighu anil ayat kita sampaikan saja, hanya mengingatkan masalah iman Allah yang sudah besar. Kemudian apa lainnya? Rasa alaihi musyitir. Pada kini nama temukan rasa alaihi musyitir itu ya illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang-orang yang berpaling dan orang-orang kafir, yaitu berpaling tidak mau mengamalkan rukun-rukunnya, kafir hatinya dan juga lisannya terhadap perkara yang hak. Ayat itu semana dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qiyamah, fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Nah, nanti gini Pak, tugas kita hanya mengingatkan, woi sholat, woi itu tugas kita tuh, woi puasa orang Islam, woi bayar zakat, woi sedekah, itu tugas kita ingetin tuh. Masalah dia mau puasa ke, dia mau kagak ke, urusan kita. Kita dia mengingatkan. Itu orang-orang itu kalau dia mau berubah Allah gak bakal ajar, ya. Allah gak bakal sisa. Nah tapi nanti ada tuh 2 orang yang akan dihisab oleh Allah, akan dapatkan ajar. Siapa? Illa man tawalla 1 wa kafar 2. Ada 2 orang yang nanti akan dihajar oleh Allah besar-besar. Pertama tawalla dan kafaro. Tawalla artinya apa? Tawalla artinya yang berpaling. Kafaro yang menutup, menolak. Kafaro kita sudah bahas, kafaro artinya kufur, tertutup. Makanya orang yang menutup hatinya dari keimanan disebutnya kafir. Orangnya namanya kafir, perbuatannya namanya kufur. Lagi, orang yang menolak, menutup itu sebenarnya kafir. Kenapa disebut menutup? Kita ingat dulu bahwa ketika manusia berada di alam rahim, ya, berada di alam ruh. Ketika berada di alam ruh, Rasulullah itu Allah mengatakan bahwa manusia itu, ruh itu ditanya oleh Allah sebelum dimasukkan ke dalam ruh. Apa? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Jadi ruh kita, ruh manusia sebelum dimasukkan ke dalam jasad ini, ruh itu sudah ditanya oleh Allah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kamu menganggap aku Tuhan? Ya. Kami bersaksi Engkaulah Tuhan kami. Ruh kita sudah bersyahadat tuh, Pak. Setelah bersyahadat dimasukkan ke dalam jasad kita. Jadi sudah ada perjanjian antara ruh sama Allah Subhanahu wa taala. Namun perjalanan waktu ternyata mereka mengingkari, menutup perjanjian mereka. Dengan cara apa? Tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah, malah menyembah tuhan-tuhan yang lain, tidak beribadah kepada Allah. Tertutup nih perjanjian ini, tertutup bahasa Arabnya kufrun. Makanya orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah sebenarnya kafir. Sebenarnya kafir. Itu asal katanya tuh. Nah, kalau tawala berpaling, sini. Dia malah nengok, itu tawala tuh.
diajak ngaji nggak mau, diajak kebaikan nggak mau. Kalau kufrun emang benar-benar tertutup, tapi kalau tawalla udah tahu dengar tapi berpaling. Paham ya? Nah ini dua nih yang nanti akan dihajar oleh Allah. Kafaroh dan tawalla. Orang yang menutup perjanjiannya sama Allah atau tidak beriman kepada Allah. Yang kedua tawalla, dia menolak kebenaran, berpaling dari kebenaran. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dia tidak mau membenarkan Rasul Allah, tidak mau membenarkan aturan ya. Wa tawalla, dan tidak mau mengerjakan sholat. Wala sholat, udahnya menolak Quran, nggak mau sholat. Padahal sholat adalah satu-satunya amal yang pertama kali dihisab. Ini apalagi kita orang laki, Pak. Orang laki berat tugasnya. Berat lagi tuh. Nanti di akhirat dia berhisab. Istri kita nih, sebelum istri kita dihisab, dipanggil dulu lakinya. Dipanggil dulu suami. Mana suamimu? Oh, sini, taruh sini. Jadi sebelum istri saya dihisab sama Allah, dia belum dihisab puasanya, boleh macam-macam, pokoknya berhitung nih. Saya dulu dipanggil sama Allah. Ditanya, Pak, gimana selama hidupmu? Pada istrimu? Ridho apa enggak? Ridho. Kalau kita ridho, baru nanti istri kita itu. Tapi kalau kita udah ridho, kenapa deh? Nah, permasalahannya kita itu sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kita menjadi benteng pelindung. Ketika istri kita dihisab, woi kenapa kamu rambutnya diumbar-umbar? Kata Allah gitu kan? Kan sudah ada syaratnya pakai jilbab. Apa kata dia? Lah saya nggak pakai jilbab, laki saya kagak nyuruh. Saya keluar nggak pakai jilbab, laki saya kagak ngomel. Ya udah dihajar. Kita dihajar Pak. Benar Pak. Istri mau keluar nggak pakai jilbab, kamu izinin dia? Ajar tadi. Saya dihajar. Hei, kenapa kagak sholat? Laki saya nggak pernah nyuruh saya sholat. Saya kagak sholat didimin aja, malah diajak kagak sholat saya. Waktu maghrib saya diajak ke mall. Waktu di saya mau diajak makan, akhirnya kagak sembahyang. Siapa yang ngajak? Lakinya dihajar lagi lakinya. Cepet. Itu baru kita tanggung jawab kepada mereka, belum kita sendiri. Belum kita. Makanya Allah itu sudah berku anfusakum wa ahlikum. Nah, diri kita dulu kan selamatin. Lu gimana mau nyelamatin orang kalau sendiri belum selamat? Ketika kita sudah selamat, wah, pahala sholatnya ada, zakatnya ada, semua udah tenang kita kan? Udah masuk surga belum? Lah belum. Anak bini kita tuh, anak bini kita dihisab anak bini kita. Waduh, ini bocah main game mulu, main handphone mulu, kagak sembahyang, kagak apa, dijamin orang tua. Lah kena kita Pak. Walaupun kita sering musola, sering puasa, ngaji dan sebagainya, tapi anak kita main game atau kagak sembahyang, kita diemin aja, kita juga nyemplung neraka tuh. Gara-gara apa? Kita kagak bilang mereka. Makanya pada ingetin, Tom udah maghrib, berhenti main game. Udah ingetin, pada game. Masa tuh bocah sembahyang kagak apa, kalau dia udah balik udah lepas kita. Nanti di hari kita bilang, ya Rob, saya udah larang tuh bocah. Udah larang supaya dia sembahyang, udah waktu maghrib, kagak mau sembahyang, biasa kata. Sudah suruh. Terus binimu udah disuruh pakai jilbab, udah. Sudah suruh, udah segala macam, emang dia aja tambang. Udah kita lepas tuh tanggung jawab. Karena tugas kita aja sebagai ngingetin doang. Masalahnya kalau kita nggak ingetin, ini yang repot. Kita laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin tuh. Ya, udah siap belum nikah? Beratnya situ Pak, beratnya tuh. Ya, karena apa? Suami itu ada fungsi dan tugas suami melindungi, kasih nafkah, tugas itu. Tapi fungsinya dia berfungsi untuk melindungi anak istrinya dari neraka. Itu fungsi.
tugasnya nyari rezeki, menghidupi keluarga, kasih makan, kasih rumah itu tugas. Tapi fungsinya sebagai seorang suami, dia menjadi pelindung di hari kiamat yang akan datang.